Dunia mikroskopis. Di sebuah laboratorium futuristik, seorang ilmuwan menatap layar mikroskop elektron. Di bawah lensa, terlihat struktur kristal silikon yang tampak seperti kisi-kisi sempurna. Inilah dasar dari semikonduktor, katanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. Bahan ini memiliki sifat unik, tidak sepenuhnya konduktor atau isolator, tetapi bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Elektron dan lubang sebuah animasi muncul di layar besar. Elektron-elektron bergerak melalui jalur yang disebut band gap. Pada suhu rendah, semikonduktor bertindak sebagai isolator, jelas ilmuwan itu. Namun, ketika energi diberikan, misalnya melalui panas atau cahaya, elektron mulai bergerak, meninggalkan lubang-lubang yang dapat membawa arus listrik. Ilmuwan itu tersenyum. Ini adalah dasar dari aliran listrik dalam semikonduktor. Doping dan modifikasi. Di meja kerjanya, ilmuwan itu menuangkan serbuk fosfor ke dalam sampel silikon. Proses ini disebut doping, katanya. Dengan menambahkan atom-atom tertentu, kita bisa membuat semikonduktor menjadi lebih positif, P-type, atau lebih negatif, N-type. Ia menunjukkan bagaimana dua jenis semikonduktor ini bekerja sama untuk menciptakan komponen elektronik. Transistor, jantung teknologi modern, kamera beralih ke sebuah transistor kecil di bawah mikroskop. Transistor adalah salah satu penemuan paling revolusioner dalam sejarah teknologi, kata ilmuwan itu. Ini adalah saklar mikroskopis yang dapat mengontrol aliran listrik. Dari sini, semua perangkat elektronik modern lahir, dari radio hingga smartphone. Chip komputer, sebuah chip komputer diletakkan di atas meja, dipenuhi dengan ribuan transistor yang tak terlihat oleh mata telanjang. Setiap chip ini adalah karya seni teknologi, ujar ilmuwan itu. Di dalamnya, jutaan transistor bekerja bersama-sama untuk memproses informasi dengan kecepatan luar biasa. Bayangkan, semua itu berasal dari bahan semikonduktor sederhana seperti silikon. Energi terbarukan, kamera berpindah ke ladang panel surya yang luas. Semikonduktor juga memainkan peran penting dalam energi terbarukan, kata ilmuwan itu. Panel surya menggunakan bahan semikonduktor seperti silikon untuk menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Ini adalah langkah besar menuju masa depan yang lebih hijau. LED dan cahaya masa depan, di ruangan lain, ilmuwan itu menyalakan lampu LED. LED adalah contoh lain dari keajaiban semikonduktor, katanya. Dengan menggunakan bahan semikonduktor, kita bisa menghasilkan cahaya yang sangat efisien. Tidak hanya hemat energi, tetapi juga ramah lingkungan dibandingkan lampu tradisional. Kendaraan listrik, sebuah mobil listrik meluncur di jalan raya. Semikonduktor juga ada di jantung kendaraan listrik, jelas ilmuwan itu. Mereka digunakan dalam inverter untuk mengubah arus listrik dari baterai menjadi tenaga yang dapat digunakan oleh motor. Tanpa semikonduktor, revolusi kendaraan listrik tidak akan mungkin terjadi. Tantangan masa depan, ilmuwan itu duduk di depan komputer, mempelajari grafik tentang kebutuhan semikonduktor global. Meskipun semikonduktor telah membawa kita jauh, tantangan masih ada, katanya. Kita perlu mencari bahan baru yang lebih efisien, seperti grafena atau gallium nitride, untuk mengatasi batasan fisik silikon. Masa depan semikonduktor, di akhir cerita, ilmuwan itu berdiri di depan jendela, memandang kota futuristik yang penuh dengan gedung-gedung pintar dan kendaraan otonom. Semikonduktor adalah fondasi dunia modern, katanya. Dan dengan terus berkembangnya teknologi, mereka akan terus membuka pintu bagi inovasi yang tak terbayangkan. Masa depan semikonduktor adalah masa depan kita semua.